Perempuan Indonesia, balik lagi setelah kita ngopi. Gimana kopinya hangat bersama bule? Apalagi? Kayaknya hangat banget kali ya. Enak banget nih. Oke, Perempuan Indonesia kita kembali lagi loh. Kali ini bahasan terakhir kita mau tahu tentang cinta yang hilang. Wah, ada apa ini? Wow, seru banget nih. Oke. Iya. Aku yang tanya nih ya sekarang ya. Boleh. Aku pengen tanya sama Vika dulu, Vik. Kan baru 5 bulan ini nih ditinggal sama suami gitu ya, orang yang tersayang, belahan jiwa, yang segalanya lah gitu kan pastinya untuk kita gitu kan ya. Ceritain dong, Vik, gimana rasanya? Pasti Bener, mau tahu nih. Pengen tahu banget. Gak enak rasanya tuh. Oh, gak enak banget ya? Pakai banget nggak? Banget. Oke. Tapi satu hal sih yang mau saya ceritain, maksudnya saya setuju banget ya sama pemahaman soal kita tuh harus kenal siapa sih diri kita, gitu ya. Kita harus tahu apa kekurangan dan kelebihannya diri kita, belajar lebih kenal sama bisa kontrol emosi kita, gitu ya. Belajar dari cara terbaik buat ngendalin emosi sesuai sama kenyamanan kita masing-masing gitu. Terus belajar menerima kenyataan dalam hidup, apa sih yang harus kita upayakan, apa sih yang harus kita perjuangkan gitu ya. Karena kan nggak ada orang yang berhasil karena diri sendiri gitu. Tidak ada orang yang berhasil dalam segala bidang gitu. Modal utama manusia adalah kemampuan membangun hubungan dengan orang lain. Kalau saya bersyukur saya dikelilingin sama orang tua, sama teman-teman, sama lingkungan, komunitas, dan yang paling penting saya punya anak-anak yang sayang sama saya gitu. Kalau saya tuh gini, saya tuh bahasa kasihnya itu saya tipenya orang yang suka disentuh gitu ya, suka disayang, suka dipeluk, suka dibelai-belai gitu ya. Nah, maka dari itu karena udah nggak ada suami yang dulunya kan andilnya paling besar lah ya, yang paling banyak menyentuh dan memeluk saya ya suami gitu. Nah, maka saya ngomong ke anak-anak kelemahan saya apa gitu ya, saya butuhnya apa, saya ngomong ke anak-anak, saya bilang mami itu suka loh dipeluk, mami itu suka loh dicium gitu. Nah, ternyata anak-anak tuh dengan senang hati ya, dia setiap pagi, setiap malam setelah kami doa bareng, sebelum mereka masuk ke kamar mereka masing-masing ya, saya dipeluk dulu, dicium dulu. Buat saya itu menguatkan sekali ya, menguatkan buat saya yang saat ini benar-benar ada di titik terendah dalam hidup saya gitu. Ya. Nah, karena saya percaya sih, maksudnya setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya itu ya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan gitu. Saya percaya karena bersama Tuhan saya akan mampu melewati ini semua dan semua akan baik-baik aja sih. Gitu sih, Kak Deti. Ceritanya dalam banget nih. Bikin aku tersentuh banget soalnya. Jadi terharu nggak? Ya, terharu banget. Terharunya dari lubuk hati terdalam loh. Iyalah, kayaknya kapan-kapan kita perlu datengin Vika khusus untuk acara pelukan loh. Iya, untuk acara pelukan. Iya dong. Ini makanya ya pandemi gini, aduh, nggak bisa dipeluk ya. Tapi syukurnya punya 2 anak laki-laki. Ya, itu betul. pelukannya dapat dari sana. Jadi saya juga merasakan nih, Vik. Tapi Vika luar biasa. 5 bulan, tapi pembelajarannya banyak banget ya, Vik. Pastinya ya. Ya, dan di situ juga saya jadi berpikir nih, pada saat sekarang saya pasangan masih ada juga gitu kan ya. Kadang-kadang nih kita kan kalau udah capek gitu kan ya, disentuh sedikit apa sih gitu kan ya. Capek nih gitu kan ya, padahal ya tuh kata Vika langsung, aduh jangan gitu kan ya Vik ya. Benar enggak? Betul. Dinikmati, mumpung masih bisa dinikmati. Ya udahlah, nanti gue minta dipeluk-peluk terus gitu kan ya. Jangan pergi gitu kan ya. Apa suaminya yang bilang apa sih dari tadi? Suami yang bilang kenapa sih gitu? Aneh banget sih gitu. Iya nanti kamu baik-baik aja deh gitu kan ya. Oke, thank you loh, Vik. Ceritanya benar-benar menginspirasi banget gitu untuk aku pribadi gitu kan ya. Pastinya untuk perempuan-perempuan Indonesia juga. Nah, pastinya nggak kalah seru juga nih. Saya juga pengen nanyanya sama Mbak Siva. Kalau Mbak Siva pasti ceritanya beda lagi nih. Gimana nih Mbak Siva? Oke. Iya, kalau buat saya emang agak beda ya gitu ceritanya, karena buat saya waktu itu yang paling dalam banget itu adalah
saya butuh riset riset lagi gitu. Rasanya tuh saya butuh riset button buat mulai lagi hidup saya, mau ngapain nih saya gitu, mau kemana sih sebenarnya gitu, saya itu apa, karena sebelumnya 5 tahun yang lalu saya udah tahu nih saya mau ngapain gitu kan. Oh ya, saya nikah, saya punya anak, habis itu udah saya jalan hidup saya begini gitu. Ternyata tidak seperti itu takdirnya gitu kan. Jadi tahun pertama itu yang saya pikirin, saya nggak bisa mikir jernih nih gitu, karena saya nggak tahu saya mau ngapain. Jadi yang ada itu cuma bangun pagi, dijalanin hidupnya gitu, tapi rasanya mau ngapain tuh nggak ngerti gitu, nggak kepikir. Again, ini bisa jadi tiap orang beda ya gitu, tiap orang mungkin punya cara sendiri-sendiri gitu untuk melakukannya. Tapi buat saya waktu itu, oke, saya butuh pergi ke satu tempat, saya butuh pergi sendiri, saya mau mikir apa yang mau saya lakukan sama hidup saya gitu. Waktu itu ada 2 pilihan nih Mbak Deti, mau pergi umroh karena emang niatnya itu haji sebenarnya, tapi nggak dapat gitu kan. Oh, berarti yang umroh deh yang paling mungkin gitu. Atau nggak umroh gitu kan. Harusnya umroh nih sebenarnya gitu, sebagai wanita yang solehah ya, menurut saya gitu, insya Allah. Harusnya umroh nih gitu kan, kalau yang benar nih pikirannya. Tapi saya pikir, oke, kalau saya pergi umroh sekarang, ini saya baru pertama kali nih pergi umroh ke tempat yang suci gitu ya buat saya. Tapi nanti kalau misalnya saya pergi dalam kondisi saya sekarang, image yang akan muncul setiap kali nanti saya kalau pergi ke sana lagi, saya akan ingat bahwa waktu itu saya nangis pertama kali di Ka'bah itu karena masalah ini. Dan saya nggak mau nanti kalau saya balik lagi ke sana, saya berangkat haji yang beneran, ntar ingetnya ini gitu. Ini bukan sesuatu yang saya pengen inget-inget terus, ini saya pengen lupain. Dan saya pengennya itu nggak ada di situ memorinya. Akhirnya saya minta izin nih sama Tuhan gitu ya. Ya Allah, aku minta izin ya gitu. Aku nggak pergi dulu di situ gitu. Aku mau jalan-jalan dulu gitu. Nanti insya Allah kalau ada rezeki, aku pergi kok ke sana gitu. Akhirnya ya sudahlah gitu. Putuskan, oke, saya pergi. Anak saya titipin sama ibu. Ibu juga alhamdulillahnya mendukung gitu. Itu juga salah satu yang saya syukurin sih, support system saya memungkinkan gitu. Dan again, bisa jadi ada yang nggak bisa kayak gitu ya gitu. Mungkin anaknya nggak satu tapi anaknya banyak gitu. Kayak apa gitu mau nitipin anak. Mungkin nanti bisa juga dengan cara-cara yang lain gitu. Ini saya cerita dari pengalaman saya. Akhirnya saya pergi solo traveling tanpa itinerary gitu. Pokoknya tahunya perginya seminggu, ada tiket berangkat sama tiket pulang. Di sana mau kemana dipikir entah gitu. Yang penting cari-cari dulu, oke, kayak ini nih, oke nih tempatnya. Saya berangkat, ya udah gitu. Di sana benar-benar pergi sendiri kemana-mana. Modalnya kamera sama excuse me kalau minta foto, karena saya nggak suka selfie. Jadi di sana foto bahasanya cuma satu ya. nggak. Jadi semua fotonya foto bagus gitu, karena difotoin orang. Nggak kelihatan kalau pergi sendiri gitu. Nah, alhamdulillahnya gitu, karena buat saya itu adalah memang yang saya butuhkan. Jadi pulang saya udah merasa ngecas lagi gitu baterainya gitu. Udah kembali jadi seorang Siva yang dulu saya tahu gitu ya. Dan sekarang saya udah tahu saya mau ngapain gitu. Bukan masalah cuma mau ngapain aja sih, tapi lebih ke motivasi hidup, semangat hidup lagi, mengembalikan kepercayaan diri gitu. Karena ternyata dengan pergi sendiri itu kan ada takutnya, ada deg-degannya, khawatirnya, dan semua kalau misalnya dibawa lari masuk ke taksi gimana dan sebagainya gitu kan ya. Tapi ketika saya berhasil menjalani itu gitu, saya tahu gue bisa kok hidup gitu. Gue pergi sendiri ke sana, ke negara yang gue nggak ngerti, nggak kenal gitu kan. Terus gue bisa pulang lagi dengan selamat, dengan punya pengalaman baru yang macam-macam, dan akhirnya jadi percaya diri gitu. Oke, gue bisa deh, gue jalanin gitu. Dan itu cara saya nih Mbak Deti untuk
belum sih, menemukan cinta yang hilang belum waktu itu ya, belum jadi Mbak Andi dan belum ketemu Mas Al gitu. Tapi untuk menuju ke sana gitu, paling nggak saya sudah merasa percaya diri lagi gitu ceritanya. Wah, seru banget. Berapa lama Mbak Siva waktu itu? Seminggu? Cukup? Seminggu aja, seminggu. Seminggu aja. Oke. Boleh dong Mbak Siva tanya juga, pada saat seminggu itu menjalani sendiri, pastinya merefleksi lagi, melihat lagi apa suatu kondisi atau suatu titik gitu kan ya, yang akhirnya tadi Mbak Siva bilang, saya siap, saya lebih percaya diri gitu kan ya, oke gitu mengatakan, oke, I'm ready gitu kan ya pastinya ya, gitu. Nah itu apa yang membuat klik, kondisi apakah itu? Kondisi apa? Itu tadi kayaknya Mbak Neti. Jadi ketika saya melakukan perjalanan itu gitu, perjalanan itu sendiri ke negara yang saya belum pernah pergi, saya bisa lakukan, berani naik taksi sendiri, berani memutuskan aku mau naik ini, aku mau naik ini, gitu. Aku mau makan ini sendiri. Buat saya itu satu hal yang ternyata cukup membantu gitu. Perumpamaannya itu kayak ngejalanin hidup sendiri gitu kan ya, tadinya ada berdua terus sekarang sendiri. Nah begitu itu udah dijalanin, dalam perjalanan pulang pun di pesawat itu udah rasanya jalannya udah beda tuh. Jalannya lebih berbeda. Narik kopernya udah beda. Iya. Tadinya kalau pas berangkat tarik kopernya sambil gini gitu kan ya. Sambil gambar gitu kan ya. Pulangnya udah ini. Kekuatannya beda ya. Energinya beda. Nasis gitu. Apa dia referensinya? Apalagi sekarang kalau gitu ya. Oh iya. Sekarang kopernya 2. Kopernya 1, sekarang 2. Oke, thank you Mbak Siva. Tapi menarik ya Deb, ternyata. Jadi satu yang saya ambil dari Mbak Siva, bahwa kita sebagai perempuan juga memang perlu me time. Iya, Karena betul. dalam segala keruwetannya kita, kadang-kadang kita tuh memaksakan diri buat terus menerobos, padahal sebenarnya yang kita butuhkan cuma diam sejenak, pergi sebentar, bukan berarti bahwa kita ninggalin anak-anak, enggak. Kayak Mbak Siva bilang tadi ya, saya butuh waktu seminggu, memang saya tinggalin anak-anak, tapi untuk saya lebih baik lagi, sehingga Mbak Siva menjalani kehidupannya untuk anak-anak pun jadi jauh lebih baik gitu loh. Nah itu yang kayaknya satu hal yang perlu disadari banget sih buat kita sebagai perempuan ya, itu menarik banget loh. Jadi aku mendadak merasa kuat terus gitu ya. Ada sisi diam sejenak. Betul, tapi sekarang kita nggak bisa beli tiket masalahnya. Karena lagi pandemi. Bisa pergi sendiri. Iya nggak bisa ini. Bisa virtual, bisa beli paket travel virtual. Halu itu. Kita cuma bisa berhalu dulu sementara. Tapi oke, pertanyaannya balik lagi ke Bu Siska nih, Bu Siska. Jadi tadi kalau kita dengerin dari Vika, dari Mbak Siva, menurut Bu Siska nih sebagai ketua PKK, edukasi seperti apa sih yang perlu kita beri nih untuk para perempuan Indonesia supaya mereka menyadari sebelum mengambil keputusan, yang pertama urusan cerai nih ya, mereka perlu memikirkan lebih panjang gitu, karena ternyata tidak semudah itu ketika mereka memasuki setelah masa bercerainya gitu. Dan yang kedua, edukasi seperti apa nih yang diperlukan ketika ternyata harus terjadi hal-hal yang mungkin seperti Vika alami gitu, yang memang dia nggak kehendaki. Nah gimana tuh Bu Siska? Ya, jadi dengan perempuan Indonesia itu siap menghadapi apapun tantangan yang ada di dunia ini gitu ya. Jadi ada saatnya dia mempunyai sisi lemahnya juga, ada saatnya dia memang dibutuhkan sebagai perempuan yang kuat gitu loh. Jadi pada saat kita memang di saat yang lemah ya seperti tadi gitu, bahwa kita untuk jujur terhadap diri sendiri gitu. Kalau memang butuh me time, butuh keluar dulu, stop untuk melihat keadaan yang ada di sekarang, kuatkan diri sendiri, butuh me time, butuh mungkin mendekatkan diri kepada Tuhan tadi ya, Mbak Vika juga bilang begitu gitu. Jadi
untuk merilis diri kita dulu sendiri gitu loh. Kita adalah perempuan kan, pintu gerbang pertama masuk ke dalam rumah gitu loh. Penjaganya tuh adalah kita gitu. Jadi ketika kitanya sendiri sudah siap nih, gimana kita untuk membangun suatu hubungan ketahanan keluarga yang lebih baik lagi kan tentunya gitu. Jadi mengurus suami di rumah, mengurus anak-anak juga gitu. Jadi ya butuh waktu untuk menguatkan diri sendiri seperti itu. Iya, betul banget ya. Jadi artinya sebelum memutuskan sesuatu, bahkan kalau perlu ya benar-benar me time, terus kita jangan lupa kembali lagi untuk berdoa ya, sesuai dengan kepercayaannya kita ya. Ini menarik sekali sih, Det. Nah, Deti boleh kasih gambaran dong, Vibrant Woman itu bisa bantu apa nih untuk perempuan Indonesia? Apalagi yang mengalami hal-hal seperti ini ya. Ya. Baik, ini baru kita bahas tentang single mom-nya gitu kan ya. Liku-likunya single mom gitu banyak banget. Belum lagi lika-likunya peran yang bukan single mom gitu kan ya. Pasti lebih seru lagi gitu. Makanya kita Vibrant Woman itu adalah suatu komunitas untuk para perempuan, di mana kita mau membantu atau memotivasi para perempuan ya, mengajak para perempuan untuk bertumbuh bersama gitu kan ya, berkembang bersama gitu, dan supaya kita menjadi berkelimpahan gitu. Nah, komunitas Vibrant Woman ini kita tuh punya 6 pilar yang menariknya dibandingkan dengan komunitas-komunitas yang lain ya. Ada 6 pilar apa sih gitu kan ya? Katanya nih, kan tadi disampaikan nih sama Bu Siska, sama Vika, sama Mbak Siva gitu, dan juga Diemik bahwa kita tuh pintu gerbangnya. Jadi perempuan itu harus dalam kondisi yang benar-benar vibrant, happiness tingkat tinggi gitu ya. Jadi energinya banyak banget gitu. Nah, supaya bisa happiness dan vibrant, itu kita harus ditopang oleh 6 pilar. 6 pilarnya apa? Itu ada spiritual, ada finansial, ada keluarga, ada bisnis, ada kesehatan, dan juga ada sosial. Jadi kalau 6 pilar ini kuat gitu kan ya, nah itu akan membuat para perempuan Indonesia itu menjadi vibrant atau happiness gitu. Nah, Vibrant Woman itu ada untuk membantu para perempuan dengan segala masalahnya. Nah, di Vibrant Woman ada banyak solusi-solusinya ya. Jadi nanti di 6 pilar itu masing-masing ada e-course-nya atau training-trainingnya, dan juga ada konsultan-konsultannya yang akan membantu para perempuan memberikan solusi. Jadi jangan lari kemana-mana deh gitu kan ya. Datang aja ke Vibrant Woman. Gimana caranya? Ya, coba follow Instagram kami vibrantwoman.id. Di situ nanti ada adminnya, silahkan hubungi kalau butuh apapun di Vibrant Woman ada. Pokoknya untuk urusan perempuan ada di Vibrant Woman. Gitu, Dem. Asik banget ya. Jadi perempuan Indonesia, daripada kita lari ke tempat yang salah atau misalnya kita curhatnya ke teman yang ternyata yang tadinya cuma mau curhat, jadi beneran bercerai deh gitu ya. Jadi mendingan kita datang ke tempat yang tepat, dan vibrantwoman.id menyediakannya untuk teman-teman semua gitu ya. So, sore hari ini terima kasih banyak loh Bu Siska sudah hadir mampir di kafenya Vibrant Woman. Thank you juga buat Mbak Siva, ceritanya berani buka-bukaan nih tentang kehidupan masa lalunya yang sudah terlewati ya. Dan Vika, semangat terus ya Vik, tenang aja. Kalau Mbak Siva aja melewatinya dan berhasil sampai sekarang, mendidik anak juga berhasil, maka Vika juga pasti bisa. Amin. Oke. Iya. Perempuan Indonesia kayaknya udah waktunya kita berpisah dulu nih. Nah, tapi tetap pantengin terus ya, karena akan banyak banget cerita tentang perempuan-perempuan di Indonesia di YouTube channelnya Vibrant Woman. Oke, see you, bye-bye. Bye.